ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah alladzi halafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillahi la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Allah, jamaah sidang salat Jumat, Bapak dan Ibu sekalian, para ustadz, ustadzah, sepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah. Nah, ini kejadian yang pertama saya alami. Saya tadi lagi baca, menuntaskan buku duniawi, bukunya Mas Ahmad Fuadi yang menjelaskan tentang seorang siswa asal Maninjau, Sumatera Barat, diminta ibunya untuk belajar di Gontor Ponorogo. Itu novelnya bestseller tapi sudah lama. Jadi menara-menara itu tinggal beberapa halaman lagi tiba-tiba telepon berdering. Itu anak-anak kita baca novel itu juga nggak apa-apa ya. Gak mambu-mambu Islam nemen tapi ya ono Islame wakeh. Ternyata Pak Ahmad Fuadi itu ya cucunya seorang ulama juga. Jadi biasanya kalau mbah-mbahnya ulama itu nanti juga keturunannya juga nanti akan jadi tokoh juga gitu. Ceritanya seru tapi ya tidak kita bicarakan di sini, siku. Nanti silakan anak-anak baca. Itu ceritanya bagus, bisa memotivasi untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, menempuh studi, walaupun seberat apapun ujian dan cobaannya itu harus ditempuh begitu. Bagus sekali. Jadi mirip-mirip dengan Mas Andrea Hirata yang orang Sumatera itu, sama mirip dengan itu, kajiannya mirip. Tapi ini lebih mambu-mambu gontor banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah, agama Islam ini kan
Kadang-kadang kita, kata Pak Kiai, amalan ini bagus, amalan ini bagus, amalan ini bagus. Semuanya ingin kita lakukan. Cuma terkadang sebagai manusia juga ada beberapa keterbatasan. Itu sebagai individu. Sebagai masyarakat komunitas Islam juga begitu, memandang kadang-kadang program ini bagus, program itu bagus, rencana ini bagus, rencana itu bagus, proyek dakwah ini bagus, proyek dakwah itu bagus. Salah satu solusi ya, menghadapi pilihan-pilihan yang bagus-bagus itu adalah apa yang ditemukan oleh beberapa ulama cendekiawan sarjana Islam, perlu adanya yang namanya fikih maratib a'mal namanya ya. Perlu kita memiliki sebuah fikih, sebuah metodologi hukum namanya fikih maratibul a'mal atau maratibil a'mal. Fikih cara memilih dan memeringkat dan memprioritaskan amal-amal, begitu ya. Mana kira-kira amalan yang lebih prioritas? Nah, itu dulu yang kita lakukan supaya kita nanti tidak bingung. Kalau bingung tapi tidak salah langkah, ya itu masih tidak apa-apa gitu. Tapi kalau milihnya salah, nah itu yang belai ya, belai. Contoh sederhana mawon, contoh sederhana ya, dalam kehidupan sehari-hari. Habis bekerja keras, kita misalnya merasakan haus, masuk ke sebuah kafe atau warung. Nah, itu menghilangkan haus itu kan perlu minum, ya kan? Nah, di daftar menu kafe itu bagus-bagus semua, mau disediakan apa? Minuman penghilang haus. Nah, kita lihat menunya. Ada es campur atau es teler begitu ya. Ada juga air mineral. Ada juga misalnya air jahe misalnya begitu. Atau air soft drink. Semuanya bagus untuk menghilangkan dahaga. Nah, gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat di situ kan masa soft drink begitu ya. Akhirnya es drink disisihkan dulu. Es campur memang enak, tapi kok ada santannya, gulanya terlalu banyak dan segala macam. Pilihannya mungkin ada tersisa dua, apa namanya itu, air mineral atau air jahe begitu. Air mineral ini kok sekedar haus hilang saja, tapi air jahe ini lebih bagus. Lebih sehat. Dan disebutkan di dalam Al-Quran air jahe itu kok minuman surgawi. Akhirnya milih menu air jahe. Bagi pengunjung yang lain mungkin orang ini kok blow on. Oh, ada yang seweger kok nyari yang jahe begitu. Nah, itulah kira-kira perbedaan antara orang yang ngerti fikih maratibil a'mal dengan yang belum paham. Fikih maratibil a'mal itu oleh Syekh siapa itu Al-Qaradawi itu ya, ulama dari Mesir yang pindah domisili ke Qatar atau mana itu disebut istilahnya fikih aulawiyat. Jadi kalau ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lain mengatakan fikih maratib al-a'mal, fikih tingkatan-tingkatan amal,
Kalau Pak Dr. Kordowi itu mengatakan fikih aulawiyat. Nah, dari kata-kata aula itu artinya lebih utama. Aulawiyat itu prioritas-prioritas ya. Nah, contoh lain misalnya perjaka naksir perempuan kok 2, jadi belum nikah. Ini dia punya kandidat istri itu 2. Waduh, ini gimana ini? 2 susah. Yang satunya cantik, yang keduanya juga cantik. Yang satunya anak Pak Kepala Dinas, yang satunya lagi anak Pak Wakil Bupati. Loh kok mau mirip? Putih, dua-duanya putih. Sekolahnya juga lancar-lancar. Usut punya usut, ternyata yang satunya ngajinya rajin, yang satunya bolong-bolong gitu. Akhirnya Bu, milih yang mana kira-kira? Sama cantiknya, sama anak orang hebat semuanya gitu. Maka penting yang namanya apa? Fikih prioritas, ya Bang ya. Tak kasih contoh banyak ini, biar sampean seneng. Ada di sebuah lingkungan Islam, apa ya, tak balik bela. Masjidnya itu masih biasa. Sarana umumnya sudah bagus dan makin bagus. Nah, jalan itu makin mulus, makin lebar, makin mulus, makin lebar. Terus kemudian saluran air juga bersih, lancar, tidak ada banjir. Tambah lagi fasilitas umum, fasum itu tambah lagi bangun. Masjidnya itu melambai-lambai saja itu dibiarkan. Pak, aku belum bagus Pak, begitu ya. Nah ini kita berhadapan lagi dengan mana yang prioritas begitu. Kira-kira fasumnya ini terus diperbaiki sementara masjidnya apa adanya atau bagaimana? Jawabannya apa? Masjidnya perlu dilirik juga begitu.